Oke, selamat siang adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, selamat Kak. siang, Kak. Udah ya. Jadi tadi kita sesi 1 sudah. Sekarang kita masuk ke sesi 2. Oke, kita lanjut saja ya adik-adik ya. Tadi kita udah ngebahas nomor 7. Ini kita lihat ya. Kita lanjut saja supaya kita bisa membahas soal lebih banyak. Nah, ini dia, kita lanjutkan dulu yang satu paket ini ya, sampai selesai. Apa begini tangannya? Ya, kita lihat sekarang. Nah, nomor 8 tadi sudah. Sekarang kita nomor 9. Pokoknya nomor-nomor terakhir ini banyak yang tingkat kesalahannya pokoknya tinggi deh. Yang nomor-nomor terakhir ya. Kita lanjutkan sekarang nomor 9 di sini. Suku banyak PX dibagi X min 2 sisanya 24. Jika dibagi X tambah 5 sisanya 10. Jika PX dibagi oleh X kuadrat tambah 3X kurang 10, maka sisanya, oh iya ini mah mudah ya. Karena ini tadi sebenarnya nomor 8 juga persis kayak gini ya. Yang nomor 8 sama sebenarnya. Jadi ini kan pembaginya ini. Pembagi X-nya berpangkat 2, berarti sisanya berpangkat 1. Katakan kita sebut MX tambah N ya. Boleh apa aja pokoknya seperti ini berpangkat 2. Nah, untuk soal yang tipe bentuknya seperti ini, nomor 9 ini, model-model seperti ini ya, yang ini tuh pasti ada kaitannya dengan yang diketahui di soal, begitu. Jadi X kuadrat ditambah 3X dikurang 10 ini pasti bisa difaktorkan menjadi seperti yang diketahui pada soal. Nah, seperti itu tipikalnya untuk yang kayak gini. Jadi X kuadrat ditambah 3X dikurang 10 ini, dia pasti bisa difaktorkan menjadi X min 2, X ditambah 5 gitu. Ya. Lah kalau bagaimana Kak kalau nggak bisa difaktorkan gitu? Misalkan di sini dibagi 3X kuadrat tambah 5X tambah 20 gitu. Nggak bisa difaktorin dong Kak seperti ini. Nah, kalau seperti itu kasus soalnya berarti soal itu nggak bisa dijawab begitu. Ya. Untuk tipe yang seperti ini pasti ada kaitannya. Kalau nggak bisa dijawab tuh soal ya. Walau aklam ya jawabannya ya. Kayak gitu. Nah, jadi kalau sudah seperti ini kan jelas kita tahu bahwa untuk X2 di sini untuk nilai X sama dengan 2 itu nilai fungsinya adalah 24 ataupun sisanya adalah 24 kan seperti itu. Kemudian yang ini untuk X-nya minus 5 ya dari teorema sisa ya, maka nilai fungsinya 10 ataupun sisanya 10 gitu. Nah, maka sebetulnya X minus 5 dan X2 ini kita substitusikan ke persamaan sisa ini MX ditambah N. Maka kita akan mendapatkan seperti ini. Untuk X sama dengan 2, maka kita dapatkan S2 sama dengan, berarti ini 2M tambah N. Hasilnya di sini adalah 24. Nah, kemudian untuk X minus 5. Untuk X minus 5 sisanya itu 10. Jadi S minus 5 berarti jadi minus 5M ditambah N sama dengan 10. Kita eliminasi, kita lakukan eliminasi berarti kita kurangkan. Jadi 7M ya. 7M sama dengan 14. M-nya 2. Jelek banget sama dengannya. Nah, M sama dengan 2. Kalau M-nya 2 berarti N sama dengan 2 kali 2 4. Berarti N-nya 20. Nah, udah. Berarti sisanya ini kalau kita tuliskan
2X ditambah 20? Jawabannya adalah E. Oke ya, seperti itu ya adik-adik ya caranya untuk apa namanya? Untuk suku banyak. Ya. Silahkan bagi yang misalnya kurang paham boleh ditanya. Tapi kalau adik-adik sudah paham, di screenshot saja supaya kita lanjutkan. Oke ya, di screenshot ya. Ini handphone udah full belum? Dirimu handphone belum, malah SMS masuk. Pemberitahuan pulsa. Oke, sekarang kita hapus nih. Kita lanjut ke nomor 10. Nah, nomor 10. Nah, nomor 10 begini. Suku banyak dia namanya PX ya. Walaupun biasanya FX kan dia PX gitu ya, nggak apa-apa. Jadi suku banyak PX sama dengan X dikurang A pangkat 7 ditambah X dikurang B pangkat 6 ditambah X dikurang 3 habis dibagi oleh fx ini, dimana fx sama dengan X kuadrat dikurang A tambah BX ditambah A dikali B. Jadi di sini A-nya nggak boleh sama dengan B ya pada soal ini. Kemudian A-nya nggak boleh 4 juga. Nah, nilai B dalam variabel A itu apa? Kalau kita perhatikan suku banyaknya ini, polinomnya ya, kalau kita perhatikan PX-nya, bahwa dia dibagi dengan Fx ya, jadi Px ini dibagi dengan Fx. Nah, Fx-nya itu bisa kita faktorkan tuh ya. Jadi bentuk X kuadrat dikurang A ditambah BX ditambah A dikali B. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat di mana kalau akarnya X min A dikali X min B gitu ya. Ini kalau ini kita kalikan sama seperti ini. X kuadrat min A tambah BX ditambah waduh, kok jam segini kepala pusing ya. Oke, seperti ini ya faktorannya ini. Ini kalau dikalikan sama. Berarti di sini PX dibagi oleh X min A dan X min B ya. Berarti di sini untuk X sama dengan A sesuai teorema sisa. Ini untuk X sama dengan B ya. Maka habis, kalau habis bagaimana? Sisanya 0. Maka kalau begitu PA ya untuk X sama dengan A, kita dapatkan nilai dari PA sama dengan, berarti masukkan A ke sini ya. Berarti A dikurang A pangkat 7 ditambah A dikurang B pangkat 6 ditambah A dikurang 3 ya, begini ya. Ini ada kurung-kurungnya segala. Maka ini nilainya adalah 0 gitu. Nah, A dikurang A itu juga 0, berarti kita dapatkan di sini A dikurang B pangkat 6. Ini kurungnya kita hilangin aja lah ya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang kita punya. Sebuah persamaan seperti ini. Persamaan 1. Sekarang kita substitusikan yang B sekarang. Sama juga. B juga ya faktornya juga ya karena habis dibagi. Aduh, gawat. Untuk X sama dengan B berarti PB
Nah, untuk PB-nya itu berarti di sini B dikurang A pangkat 7. Terus B dikurang B pangkat 6. Oh, B dikurang B ya, pangkat 6. Ditambah B dikurang 3. Ini juga 0. Nah, B dikurang B adalah 0 ya. Sehingga kita dapat B dikurang A pangkat 7 ditambah B dikurang 3, ini hasilnya adalah hasilnya adalah 0 ya. Seperti ini. Ini persamaan kedua yang kita miliki. Nah, dari persamaan 2 dan persamaan 1 yang warna biru itu pastinya ada hubungan ya. Pasti ada hubungannya itu. Jadi dia bisa kita kaitkan hubungannya. Yang pertama, kalau kita perhatikan di sini, A pangkat 6 ini, A dikurang B pangkat 6 ini ya, bisa kita jadikan seperti ini. Ini kita ubah pakai warna apa lain ya, inilah. Nah, ini kita taruh ke sini aja. Bahwa kalau A dikurang B pangkat 6 itu bisa kita tulis sama dengan min A tambah 3. Ya, ini sebenarnya masih persamaan 1 ya, cuman dimodif gitu. Ya, tetap kita sebut sebagai persamaan 1 aja. A dikurang B pangkat 6 berarti sama dengan min A ditambah 3. Nah, ini bisa kita hubungkan ke sini ya. Jadi kalau B dikurang A ini kita modifikasi, B dikurang A bisa kita tulis begini. Nah, B dikurang A pangkat 6 dikali B dikurang A itu adalah B pangkat 7 ya. Nah, di sini ada B dikurang A pangkat 6. Ini A dikurang B pangkat 6 dengan B dikurang A pangkat 6 itu sama aja. Ya. Nah, ini sama ini. Jadi dia tetap min A ditambah 3. Seperti itu ya. A dikurang B pangkat 6 sama dengan min A ditambah 3, berarti kalau dibalik dia B dikurang A pangkat 6 sama itu, nggak berubah ya. Jadi kalau 3 dikurang 1 ya pangkat 2, ini hasilnya 4. 1 dikurang 3 pangkat 2 hasilnya 4 juga, jadi ini sama ini. Nah, B dikurang A pangkat 6 sama dengan min A ditambah 3 ini bisa kita substitusikan ke sini berarti. Jadi kita lanjutkan ke samping sini tulisannya ya. Nah, berarti B dikurang A pangkat 6 ini dapat kita ganti menjadi min A ditambah 3. Terus dikali B min A ya. Setelah itu ditambah B dikurang 3, ini hasilnya 0. Nah, min A ditambah 3
kita sudah tahu nilainya. Ini tinggal kita kalikan, sorry. Ini berarti min AB. Terus ini jadi min A kuadrat ya. Terus ini jadi ditambah 3B dikurang 3A ya. Terus di sini dikurang 3. Sama dengan 0 ya. Seperti itu ya. Itu tambah A kuadrat. Min AB, oh iya ditambah ya. Oke, ditambah A kuadrat. Terus di sini 3B dikurang 3A ya. Terus dikurang 3 sama dengan 0 ya. Ini sebentar ya. Min AB A kuadrat 3B dikurang 3A. Lah ini B-nya kemana ini? Ada B di sini kan ya. Ini ada B ini ya. Ada B di situ ditambah B dong ini. Ditambah B, ini tambah B ya. Aduh, mana pulpennya? No, ditambah B dikurang 3 sama dengan 0. Nah, itu kan ya. Jangan sampai salah ini ya. Min AB, oke. A kuadrat betul. 3B betul. Min 3A udah. Terus tambah yang belakang ini. B kurang 3 udah. Sekarang kita kan mau mencari B ya. Kalau mencari B berarti semua yang tidak ada urusannya dengan B itu harus dipindahkan ke ruas kanan. Kalau min AB ada, 3B tambah B ada, 4B nih. Berarti di sini sebetulnya 4B dikurang AB gitu ya. Hanya itu yang ada sangkut pautnya dengan B kan, yang lainnya ini nggak ada. Ya udah pindahkan aja. Berarti di sini berdasarkan bentuknya 3A ini dulu pindah. Baru kuadrat ini min A kuadrat. Baru ditambah 3A ini. Oh, ditambah 3A kan udah. Berarti yang berikutnya lagi pindah adalah ditambah 3 ini. Nah, seperti itu. Terus ini difaktorkan, 4A-nya kita B-nya kita keluarkan. Berarti B dikurang 4 kali A gitu ya. Sama dengan ini. Ditambah 3. Jadi jawaban akhirnya B sama dengan ditambah 3 dibagi 4 min A. Jawabannya adalah A ya. Itulah soal nomor yang terakhir ya teman-teman semua. Nah, sekarang saya lihat dulu ininya. Daftar nilainya. Oke, bagi adik-adik yang kurang paham di nomor 10 boleh ditanya. Kak, kalau pangkatnya ganjil itu tidak bisa dibalik ya, Kak? Betul sekali, tidak bisa. Yang bisa dibalik itu hanya pangkat genap. Tolong diingat ya. Hanya pangkat genap. Kalau pangkat ganjil nggak boleh. Maksudnya boleh aja dibalik tapi nggak sama gitu ya. Betul, betul. Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali.
Ada dikirim nggak ya nilainya ya? Untuk yang pos tidak ada. Oke. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita ke modul kita ya. Mungkin yang pertama di modul kita itu kakak suruh dulu kalian kerjakan yang ini. Pada dapat nggak jawabannya? Yang ini nih. Nah ini dia, bisa dibaca nggak soalnya? Coba agak-agak buram ya. Itu soal UTBK asli 2019 ya. Sebelum 2020. Jadi 2019 dia pakai UTBK seperti itu. Soalnya di foto dari layarnya. Ini adalah tentang suku banyak. Bisa dibaca nggak adik-adik semuanya? Kebaca nggak ya? Bisa, Kak. Saya. Sambil kalian ini kerjakan dulu ya. Sambil kalian kerjakan, kakak bacakan. Mungkin ada yang kurang jelas. Diketahui PX sama dengan X pangkat 3 ditambah 2AX kuadrat ditambah X ditambah B habis dibagi oleh X kuadrat ditambah 1. Jika PX dibagi oleh X dikurang A memberikan sisa 6, maka berapakah nilai dari B kuadrat? Oke, ada yang sudah dapat deh? Apa jawabannya? Siapa yang sudah dapat deh? Berapa jawabannya? Belum? Ini kalau saya buka yang lain itu nggak kelihatan ya.
Oke, halo Dek, udah ada yang dapat Dek? Bagaimana Aisyah? Aku ketemunya Eka. Wes, mantap. Yang lain? Berarti B-nya 2 ya Dek? Iya. Iya Aisyah, B-nya 2 ya. Oke, Iya Kak, Aisyah. 2. Oke, mantap, mantap. Aisyah dapat E. Teman kita yang lain Y. Masih nyari, Kak. Oke, coba cari dulu ya Dek. Ini soal real UTBK ya. Cuman kan kodenya banyak tuh ya. Jadi soal tipikal begini banyak banget variannya itu. Ya, setiap orang dapat beda-beda lah ya. Opo Andaman maknanya opo le. Siapa lagi? Baru satu ya. Sarah Nurul. Sarah apa? Dapat nggak Dek? Masih nyari, Kak. Masih nyari. Oke. Silvi Cantika. Dapat nggak Dek? Saya juga masih nyari, Kak. Oke. Coba finishkan dulu. Bagaimana? Yuk, si Pinkan Vanessa, bagaimana Dek? Apa jawabannya? Nyari, Kak. Nyari. Muhammad Dafa apa? Belum. Oke. Berarti baru satu yang punya pendapat ya. Kak, kalau saya dapatnya A, Kak. Yang A ya, boleh. Ya, pokoknya dicoba dulu kan ya. Ini real UTBK ya. Jadi kalau kalian UTBK, nah betul. Kebayang tuh jawabannya ya, adik-adik semua. Ya, kalau dibayang-bayangkan soalnya susah nggak sih sebenarnya? Sebenarnya sih enggak ya. Suku banyak ya begini modelnya kan. Kayak gitu. Oke. Jadi di sini kita berikan warna apa ya supaya kontras merah lah ya. Kontras lah ya merah ini. Merah menyala kayaknya kontras lah ya. Jadi diketahui PX ini kalau dibagi X kuadrat habis gitu kan. Dibagi X kuadrat habis berarti apa dong? Kalau habis artinya sisanya nggak ada kan gitu ya. Sisanya 0 gitu. Terus kalau dibagi X min A itu sisanya 6. Nah, kalau di sini berarti kan untuk X sama dengan A ya, dari teorema sisa, berarti PA itu nanti bernilai 0 ya, kayak gitu ya. Nah, sekarang dari dua hal yang kita ketahui ini, kita coba. Di sini hati-hati ya, yang kakak bilang tadi bahwa X kuadrat tambah 1
pembaginya ini nggak bisa difaktorkan, ya nggak bisa. X kuadrat tambah 1 ini nggak bisa difaktorin ya, kecuali X kuadrat dikurang 1, nah itu bisa difaktorkan. Kalau ini nggak bisa. Maka kalau nggak bisa difaktorkan berarti kan kita nggak punya faktor linier seperti ini kan X min A faktor linier nih berpangkat 1 kan. Kalau faktor linier dapat X-nya. Nah kalau faktor kayak gini nggak dapat X-nya kan gitu. Nah berarti kita nggak bisa pakai cara Horner gitu ya. Terus kita nggak bisa cara substitusi juga, nggak bisa. Apa yang mau disubstitusi? X-nya aja nggak ada kan gitu kan. Kalau ini X-nya A gitu jelas ya. AK itu sisanya 6 atau 0? 6. 6 ya dek? 6. Oke. Jadi memang makanya saya tanya tadi kalian jelas nggak gitu kan. Masalahnya ya namanya foto-foto itu resolusinya kurang tajam ya, namanya foto layar komputer, dari layar komputer dipoto ke HP gitu kan. Nah udah gitu ya baru kita crop lagi begini. Jadi ini 6 sisanya. Oh maksudnya iya wadaw saya malah nulisnya 0 ya. Betul. Iya betul sorry 6 sorry, waduh kacau itu. Benar itu, kalau dilanjutkan nanti bakal nggak ketemu tuh jawabannya tuh kalau begitu modelnya. Ya, ini hapus. Wah, saya nulisnya pakai itu rupanya. Pakai itu apa? Pakai zoom. Padahal bisa pakai ininya sih. 6 ya, sorry. Nah, gitu. Oke. Nah sekarang yang ini dulu kita pikirkan nih. Berarti yang ini kita hanya bisa membaginya secara manual untuk yang ini ya, yang habis dibagi ini. Nggak bisa pakai cara Horner atau substitusi, nggak bisa juga. Jadi kita bagi berarti pembaginya X kuadrat tambah 1, kita bagi cara pistol ya, cara panjang ini, cara bersusun ke bawah. Maka di sini yang mau dibagi X pangkat 3 ditambah 2A X kuadrat ditambah X ditambah B. Nah X ini yang dibagikan depannya aja ya, tadi udah diajarin ya, udah ingat ya. Jadi kita bagikan depan-depannya aja, X pangkat 3 dengan X kuadrat, belakangnya ngikut gitu. Jadi X pangkat 3 dibagi X kuadrat itu adalah X. Jadi X aja gitu, terus kalikan deh, X dikali X kuadrat tambah 1 berarti X pangkat 3 ditambah X ya, terus kalian dikurangkan kan, kurang 2AX kuadrat nggak ada pengurangnya berarti tetap dong 2AX kuadrat, X nih, X dikurang X habis dia nggak ada lagi, udah beres urusannya. Tinggal yang B nih, yang B turun aja sini taruh. Nah kita lanjut lagi pembagiannya, 2AX kuadrat dibagi X kuadrat dapat ya 2A gitu ya, 2A aja gini. Terus kita kalikan berarti jadi 2AX kuadrat ditambah 2A. Nah, ini kita kurangkan lagi, 2X kuadratnya habis. Ini apa yang tersisa? B dikurang 2A. Nah B dikurang 2A kita bagi lagi dengan X kuadrat, nggak bisa karena B dikurang 2A dia udah nggak punya variabel X kan, maka udah selesai. Berarti jadi apa dong ini? Dia jadi sisa, udah ini sisa gitu, dimana sisa ini bernilai 0. Jadi sisa ini bernilai 0 sama dengan 0 nih, sisa kan ini tadi kita sebut sisa 0 ya, karena habis gitu kan. Berarti B dikurang 2A sama dengan 0, dapat kita simpulkan bahwa B-nya sama dengan 2A. Inilah hubungan antara B dengan A. Jadi ini kita sebutlah misalnya sebagai persamaan yang pertama. Nah, sekarang kita gunakan data soal yang berikutnya ini. PA sama dengan 6. Berarti sini kita substitusikan ya. Tetap pakai warna merah ya biar kelihatan. Jadi PA sama dengan 6 artinya A pangkat 3 ini ya, diganti A-nya gitu, ditambah 2 kali A, terus ini A pangkat 2
ditambah A gitu ya, ditambah B, ini sama dengan 6 gitu. Terus A pangkat 3 ini 2A dikali A kuadrat, jadi 2A pangkat 3 dong. 2A pangkat 3 tambah A pangkat 3 jadi 3 ya. 3A pangkat 3 lah ya. 3A pangkat 3 ditambah A ditambah B, sedangkan B 2A ya, jadi tambah 2A gitu kan. Terus ini sama dengan 6 gitu. Nah, maka pada akhirnya kita dapatkan 3A kuadrat, A tambah A sama dengan 3A ya. Kemudian 6-nya kita kumpulin ke ruas kiri aja, dikurang 6 sama dengan 0 gitu ya. Nah, permasalahannya ini pangkat 3 ya. Kok ketulis pangkat 2? Aduh. Oke. Nah, ini dia pangkat 3. Nah, ini persamaan suku banyak lagi, gitu kan? Bagaimana cara mencari akar-akar persamaan suku banyak? Persamaan pangkat 3 seperti ini. Caranya kan ingat ya, pakai coba-coba kan? Jadi 6, cari faktor-faktornya 6 ini semua, gitu. Yaitu faktor-faktornya positif negatif 1, positif negatif 2, positif negatif 3. Oh, dia lumayan banyak ya. Positif negatif 6 gitulah. Nah, di dalam suku banyak selalu yang diuji coba pertama kali itu adalah 1 dan min 1. Karena itu sangat membantu, gampang ngitungnya gitu ya. 1 dan min 1 dulu. Kalau 1 dan min 1 sudah dapat, nah itu nanti bisa kita bagi pakai cara Horner gitu. Sehingga kan dia jadi pangkat 2 gitu ya. Nah, itu kan makin mudah gitu. Nah, tapi kita lihat di sini, kalau kita coba 1 dapat ya. Ini kalau dicoba 1 kan 0 ya ini. Jadi A-nya sama dengan 1, kalau kita coba 3 kali 1 pangkat 3 tambah 3 kali 1 dikurang 6 sama dengan 0. 0 sama dengan 0 benar. Jadi berarti A yang benar adalah 1 gitu. Kalau kita coba min 1 nggak bisa. Kalau min 1 salah. Kalau 2 salah juga. Min 2 nggak tahu ya. Min 2 kayaknya sih nggak juga ya min 2. Min 2 nanti di sini minnya udah gede banget gitu. Kalau 3 juga nggak mungkin. Min 3 juga. Satu-satunya bilangan real yang memenuhi ini hanya A1 ini aja, nggak ada yang lain ya. Ya, oke. Tapi kalau misalkan kita kurang yakin juga, kita boleh membagi dia dengan cara Horner sih sebenarnya. Ya kita iseng aja ini ya, kita bagi ini dengan cara Horner ya. Dengan angka 1, jadi 1. Nih, ini kan koefisiennya dia 3, terus kuadratnya nggak ada, berarti 0. Terus 3, terus minus 6. Sini tambah ya. Nah, kita turunkan dia 3. Nah, 3 terus kita kali 1, ya udah 3 juga. 6. 6 kali 1 6, 0 betul ya. Ini faktor. Nah, ini kan berarti kan berpangkat 2 ini. 3A kuadrat ditambah 3A ditambah 6 bisa nggak sama dengan 0 nih? Ada nggak solusinya? Kalau kita cek diskriminannya ini B kuadrat min 4AC, B kuadrat berarti 3 pangkat 2 dikurang 4 kali 3 dikali 6, dia jelas-jelas negatif ya. 72 negatif ya, berarti memang ini tidak ada solusinya lagi. Jadi satu-satunya nilai A yang memenuhi untuk ini adalah A sama dengan 1. Kalau A sama dengan 1 berarti B-nya 2 kali 1 2. Dengan demikian, karena B-nya 2, maka kita dapatkan B kuadratnya adalah 4 ya. Ini jawabannya betul, mantap. Tapi hanya 1 orang ya, hanya 1 orang yang bisa menjawab. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini soal UTBK SBMPTN 2019. Suku banyak seperti ini modelnya. Ya kalau dilihat-lihat ya tidak begitu susah sebenarnya ya. Yang penting pemahaman konsepnya bagus,
pasti bisa menjawab soal ini. Cuman kok kakak sekarang ini kalau lagi apa ya, jam segini nggak tahu ya, suka ngantuk ya. Kalau lagi ngantuk kayak gitu tuh, PA sama dengan 0 padahal PA sama dengan 6. Aduh, gawat. Semakin tua itu apa ya, tingkat ketelitian kayaknya menurun juga deh. Tapi pengalaman makin tinggi. Jelas-jelas di sini ditulis 6, masih kakak tulis di sini 0 gitu kan, ngaco kan? Oke, adik-adik, bagi yang kurang paham dengan penjelasannya boleh ditanyakan. Tapi kalau sudah paham, silahkan di screenshot. Ya. Di screenshot terus kalian pahami filosofi pengerjaan soalnya, kenapa sih begini, kenapa begitu ya. Karena di matematika itu beda dengan katakanlah misalnya soal sejarah atau soal biologi atau soal bahasa Indonesia gitu ya. Ya kalau soal sejarah misalkan kamu menghafal penyebab terjadinya Perang Dunia Pertama adalah 1 gara-gara ini. Kamu hafal soal itu, keluar, kamu bisa jawab. Kalau di matematika enggak. Soal yang sama persis kayak gini dikeluarkan, tapi beda angka pasti, nggak mungkin angkanya sama. Di matematika nggak ada begitu ya, angka sama nggak ada. Soalnya sama persis, tapi angkanya diubah kan, itu tuh kalau matematika ya. Beda kalau soal yang tadi saya bilang, misalkan sejarah atau bahasa atau biologi, bisa aja biologi keluar pertanyaan yang sama. Fungsi mitokondria di bawah ini adalah jelas kalau kita udah hafal fungsi-fungsi mitokondria, yang ini bukan, yang ini iya gitu kan. Kalau di sini enggak. Kamu hafal soal ini enggak guna, tapi yang dihafal adalah filosofi proses mendapatkan jawaban dari soal itu. Itu yang perlu di matematika itu. Maka matematika itu sangat sulit bagi orang yang tidak bisa memahami step by step, proses demi proses dari pengerjaan matematika itu. Dia nggak paham itu, bagi dia matematika sangatlah sulit. Karena nggak ada yang bisa dihafal kan. Dia hafal soal begini, besok soalnya nggak ini, angkanya beda. Besok yang keluar di sini pangkat 4, 3ax pangkat 3 ditambah bla. Habis dibagi x pangkat 2 tambah 5. Lah, gimana yang kemarin saya diajarin bukan begitu angkanya kan gitu. Nggak mungkin ya di matematika sama persis angka, nggak ada ceritanya gitu ya. Jadi saya katakan kepada kalian, pahami prosesnya. Tapi kalau kamu sudah paham prosesnya, mau dibikin 1000 soal seperti ini diputar balik juga, ekor jadi kepala, kepala jadi ekor, bagi kamu gampang udah, karena paham prosesnya, paham step by stepnya ya. Kayak gitu ya. Bayangkan misalkan kalian membuat suatu produk misalkan, atau membuat suatu mainan misalkan ya, mainan dari apa kayak gitu ya. Misalkan kamu membuat sendiri sebuah mobil-mobilan yang terbuat dari kulit jeruk misalnya, kamu yang bikin bannya, model semua bodinya itu kamu potong-potong untuk kulit jeruk. Walaupun kulit jeruk itu diberantakin orang, kamu pasti bisa nyusun ulang gitu, karena kamu tahu proses step by stepnya dari 0 sampai jadi gitu. Tapi kalau kamu dikasih sebuah mainan terus dihancurkan itu mainan, disuruh kamu diperbaiki, pasti kamu kebingungan, ini gimana cara bikinnya gitu. Kira-kira gitu di matematika. Kalau kamu sudah paham proses step by stepnya dari awal sampai jawaban itu didapatkan, prosesnya itu kamu pahami, mau soal itu diutak-atik bagaimana juga kamu pasti bisa jawab. Kuncinya di situ dalam bermatematika ya. Oke. Kita nanti waktunya kita itu masih panjang. Kita mulai jam 2:15. Harusnya misalkan katakanlah mulai jam 2 gitu ya. Selesai jam 3:30. Berarti kita selesainya 3:45 ini. Jadi kita masih punya banyak waktu, 45 menit lagi. Slow aja, santai ya. Oke, sekarang ini kakak hapus ya kalau kalian sudah paham. Kita sekarang ke soal di atasnya lagi. Masih banyak soal di atasnya ini ya. Kita geser. Nah, ini harusnya saya nulisnya pakai ini aja, pakai Windows Journalnya aja ya.
Nah, oke, kita geser. Ini soal yang di sini ya. Tadi kita udah nomor 1 sampai 2. Sekarang adik-adik kerjakan nomor 3, 4 gitu ya. Silahkan. Nomor 3 dan nomor 4. Semuanya ya. Nomor 3, nomor 4. Oke. Mirip ya? Enggak juga. Enggak mirip. Pokoknya ya gitu-gitulah, memang soal apa namanya? Soal suku banyak ya begini modelnya gitu kan. Redaksinya kadang mirip-mirip. Oh iya, saya juga jawab dong ya supaya tahu jawaban kalian benar apa enggak. Kakak juga belum jawab ya soal ini ya. Main taruh-taruh aja saya. Saya jawab dulu ya supaya nanti tahu jawabannya benar apa enggak. Kalau saya nggak tahu jawabannya benar apa enggak, gimana dong ya kan? Nah, kalau misalkan kalian ngejawabnya itu udah banyak yang benar, nggak usah dibahas gitu ya. Tapi kalau masih banyak yang belum bisa, kita bahas gitu. Oke, kalian kerjakan, saya juga kerjakan. Habis dibagi itu dan itu. Oke. Habis dibagi ini dan dibagi sisanya ini, nilai A dan B doang sih. Oke. Bagaimana? Nomor 3 jawabannya B ya, Kak. Nomor 3B. Ini siapa yang jawab ini? Saya, Kak. Bentar ya, nggak kelihatan. Si siapa deh? Ando, Kak. Oh, ketutup di sini. Enggak juga sih. Harus saya tutup itunya baru kelihatan siapa yang ngomong. Saya tutup. Fernando Theodoris ya? Iya, Kak. Oke. Fernando Theodoris memberikan jawaban B. Oke. Oke. Ada lagi pendapat? Sudah? Si Ersha? Bagaimana Ersha? Saya juga B, Kak. Boy, mantap. Nah, satu lagi nih. Karisma Arum. Karisma Arum. Iya, Kak. Oh, udah dapat deh nomor 3. Saya dapat, tapi kayaknya Kak. Mungkin saya salah. Ada pandangan boleh. Terus siapa lagi nih? Esterina Febrianti. Esther. Udah dapat saya? Saya juga B, Kak. Oke deh ya. Memang jawabannya B ya. Saya kira ini berarti sudah cukup banyak yang benar ya. Mungkin Karisma bisa tanya teman-temannya. Siapa sih? Ya Karisma ya. Yang belum dapat tadi. Boleh tanya teman-temannya barangkali ya. Karena di sini teman-teman kita sudah banyak yang bisa, jadi tidak usah kita bahas lagi. Memang jawabannya B. Oke, berikutnya. Haya Anindita, nomor 4 apa jawabannya? Haya, nomor 4 dapat. Dapat jawabannya Haya. Nomor 4. Halo?
Nggak kedengaran suaranya ya. Karenina, nomor 4 dapat jawabannya? Belum, Kak. Belum, oke. Maudila Lira, nomor 4? Belum, Kak. Nidaan Hafia. Nidaan bagaimana? Belum juga, Kak. Oh, kalau begitu untuk nomor 4 mungkin susah barangkali ya. Baik, kalau memang tidak ada yang dapat, kakak langsung bahas saja. Suku banyak PX ya, X pangkat 3 dikurang AX kuadrat dikurang 5X tambah 4A dibagi X min 1. Maka hasil baginya loh ya, hasil baginya perhatikan ini QX ya namanya, ini dikasih nama QX ya. Terus sisanya A ya, coba diperhatikan. Kalau pembaginya X min 1, berarti X-nya berapa? Sesuai teorema sisa. Berarti X-nya 1. Kan gitu ya. Nah, kita bagi dengan cara Horner aja. Horner 1, tabel Hornernya ini. Panjangin. Tulis koefisiennya. Depan X pangkat 3, 1. Oh, panjang banget. Segini aja lah. Depan X pangkat 2, min A. Terus depan X-nya minus 5. Konstantanya 4A. Nah, gini. Ya, kita ikutin proses cara Horner itu, turunkan aja 1. Kalikan 1 juga. Tambahkan jadi min A tambah 1. Kalikan lagi sama ya, min A tambah 1 juga. Berarti di sini min A dikurang 4 dong. Min A dikurang 4 ya. Oke. Min 5 tambah 1 ya, dikurang 4. Kemudian, ini sebentar dulu. Ya. Kemudian kali 1 juga tetap ya. Jadi min A dikurang 4 juga di sini. Ini kalau ditambahkan berarti 3A dikurang 4. Ini 3A dikurang 4. Nah, ini sama dengan apa coba? Sama dengan A, begitu ya. Karena di dalam soal ini dinamakan sisanya A gitu. Ya. Jadi ini sama dengan A. Kalau sisanya habis, nggak ada sisa, ya 0 gitu kan. Di sini nggak sama dengan A. Berarti kita dapatkan 2A sama dengan 4. Jadi A-nya 2. Nah, kalau nilai A-nya 2, berarti koefisien ini bisa kita gantikan ya, 1. Ini berarti minus 2 tambah 1, min 1. Ya kan? Kemudian ini min 2 dikurang 4, minus 6. Nah, inilah hasil baginya. Gitu kan? Ini tadi berpangkat 3. Berpangkat 3. Hasil baginya ya berpangkat 2. Dinamakan QX, hasil baginya itu di soal ya kan, yang disebut sebagai QX. Jadi QX sama dengan 1X kuadrat, ya udah X kuadrat aja, min X dikurang 6. Jadi kalau kita hitung Q untuk min 1 ya, pertanyaannya itu berarti min 1 pangkat 2 dikurang min 1 dikurang 6. Ini 1 tambah 1 ini ya 2. 2 kurang 6 minus 4. Oke. Jadi jawabannya minus 4. Bisa? Ada yang mau ditanya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah ngerti ya? Oke, kalau sudah ngerti, sekarang kita teruskan ke nomor berikutnya. Ting. Ini dia. Ayo, nomor 5 dulu deh, satu-satu aja dah. Jangan banyak-banyak ya, satu-satu dulu deh. Banyak-banyak kalau pusing ya. Ya udah, nomor 5 dulu.
Set gitu. Silahkan. Ini sebentar ya, nilai postis kalian ada nggak sih? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Oh ya nggak ada. Nilai postisnya tidak ada. Tidak masalah. Iya, postis tidak ada nilainya ya. Tidak pakai nilai postisnya. Nggak apa-apa. Postisnya. Wih. Ah, sudah ada yang dapat? Siapa yang dapat? Nomor 5. Yang D bukan, Kak? Yang D. Dodol.
Dodol Garut ya? Iya deh. Aku C, Kak. C ya. Oke. Ada yang dapat C, boleh. Ya Kak C Kak. Oh, ada Saya dua C orang. juga, Kak. Oh, C juga. Oh, Saya C juga. wah udah kalau begitu benar ya. Serat-serat. Nah, udah pada bisa nih. Kalau sudah bisa, next. Ya, next ya deh. Nomor 6 sekarang. Yuk. Jangan malu-malu ya. Lanjut nomor 6 ya. Di situ soalnya seperti itu dibaca ya. Oh my god. Ya Allah. Iya, iya. Ah, hmm. Mana ujung pulpennya ini? Oh, alah. Oh ini. Susah nyari ujung pulpennya. Oh, ada. Nggak apa-apa ya segitu. Sebenarnya sih nggak usah segitu ya. Karena yang soal UTBK itu sudah kita bahas. Nah, segitu aja. Nomor 6. Ya Allah ya.
Siapa yang sudah dapat jawaban nomor 6? Saya dapat A, Kak. Dapat A. Oke. Ini siapa ini yang jawab A? Fernando, Kak. Oh, Fernando. Oke. Mantap. Yang lain? Saya juga A, Kak. Saya A. Oke. Wis, banyak A ini. Udah 3. Wow, mantap. Berarti sudah 3 A. Ada satu lagi yang dapat A? Sama Kak Zulfa. Oke. Berarti jawabannya memang A. Serat-serat. Wis, mantap. Udah pada ngerti ya? Oke, next. Sekarang nomor 7. Lanjut ya, adik-adik. Lanjutkan perjuangan. Baca teliti soalnya ya, baca betul-betul ya. Bagaimana maksud soalnya, gitu dipahami. Kalau sudah ngerti proses, walaupun diputar-putar kayak gitu, pasti bisa. Ya Allah.
Oke. Bagaimana adik-adik? Nomor 7 siapa yang sudah dapat? Saya Ada pendapat? Ada pendapat? Saya dapat D, Kak. Nah ya, ini saya posisi kursornya ini kurang bisa mengontrol ini. Oke. Siapa tadi ada yang dapat D ya? Nando dapat D. Iya, Kak. Oke, Nando dapat D. Terus siapa lagi deh? Yang lain? Pendapat lain? Oh my god. Siapa lagi ya? Mau dilirak. Apa pendapatnya saya? Ada? Mau dilirak? Si Aska Fitria bagaimana? Oke, ada yang mic-nya nggak bisa hidup. Saya dapat AK. Ini yang mana dulu nih? Jawabannya untuk nomor berapa ini ya? Yang A itu ya, yang tadi kayaknya yang nomor 6 ya. Yang nomor 7 dapat A. Oh, oke. Zulfa dapat A nomor 7. Oke. Boleh. Terus siapa lagi? Ada lagi? Siapa tadi? Si Aska Fitria nggak bisa jawab ya? Oke. Nggak ada suara. Apa mic-nya rusak? Apa bagaimana? Sarah Nurul bagaimana? Sarah Nurul. Sarah. Belum dapat, Kak. Oke. Siap lagi nih. Teman-teman kita nih Chandra. Nomor 7 ada jawaban deh. Si Esther biasanya ada jawabannya tuh. Esterina Febrianti. Apa jawabannya deh? Esther. Halo Esther. Saya belum, Kak. Belum. Oke lah, baik. Saya belum, Kak. Oke. Banyak yang masih belum ya. Oke, kalau memang banyak yang belum dapat jawabannya, kalau begitu kita jawab aja dulu ya. Nanti kita lihat jawaban teman-teman kita apa tepat atau tidak. Jadi, ada suatu suku banyak F5X dikurang 2 ya. Kemudian dibagi oleh X pangkat 3 dikurang 3. Hasilnya adalah 10 dikurang 2X kuadrat dan sisanya 10. Pertanyaannya berapakah Fx dibagi oleh X dikurang 3. Oke, berarti begini. Yang ini berarti katakanlah Fx-nya ini ya. Maksudnya ya katakanlah F besar gitu ya. Gitu ya. Sedangkan ini adalah pembaginya gitu. Pembagi saya simbolkan Px ya. Terus yang ini adalah hasilnya ini. Hasil Hx. Dan ini adalah sisa. Sisa sebenarnya Sx ya. Nah, gitu. Nah, kita tahu bahwa fungsi yang dibagi itu sama dengan pembaginya dikali hasil bagi ditambah sisa. Kan seperti ini. Oke. Ada yang chatting. Siapa ini? Aduh, nggak kelihatan. Aduh, kok bisa begitu ya? Lah, error kali ini. Oh, kurang ke bawah dia. Kak, saya dapatnya minus 6. Si Julpa. Oke, boleh. Dia dapat minus 6. Oke. Nah, jadi Fx-nya kan tadi ini ya. F
5X dikurang 2. Nah, sama dengan PX-nya itu X pangkat 3 dikurang 3. Dikali dong dengan HX-nya ya. 10 dikurang 2X kuadrat ditambah dengan sisanya, yaitu 10. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini. Kalau ada Fx dibagi oleh X min 3 begini kan. Berarti kan ini untuk X3 ya. Untuk X3 berarti yang ditanya adalah sebenarnya berapakah sisanya gitu kan ya. Berarti sisanya itu adalah S3 sama dengan F3 gitu. Nah, kalau begitu kita harus mencari F3 gitu aja sih sebenarnya. F3 itu berapa? Nah, gitu. Kalau warnanya tetap ya tetap aja. Berarti dari sini kita bisa dapat F3 nih. F3 sama dengan, nah gitu. Perhatikan ini 3. Dia 3 ya. Nah, sedangkan ini nih. 5X min 2 sama dengan 3 gitu. Iya kan? Berarti kan kita bisa mencari itunya. X-nya 5X minus 2 sama dengan 3. Berarti 5X sama dengan 5. X-nya 1. Jadi untuk X-nya 1 kita bisa mendapatkan F3 ini. Kalau begitu X di sini ganti dengan angka 1 juga. Jadi 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali 10 dikurang 2 kali 1 pangkat 2 tambah 10. Nah, ini adalah minus 2 ya, 1 kurang 3. Sedangkan ini 8 tambah 10. Berarti min 16 tambah 10. Hasilnya adalah minus 6. Berarti F3 ataupun sisanya itu adalah S3 itu adalah minus 6. Jawaban yang betul adalah C. Oke, ada satu yang betul ya, mantap. Buat adik-adik yang lain yang belum benar, silahkan diperbaiki ya. Kalau tidak paham boleh ditanya. Baik, lanjut lagi. Ya, lanjut lagi ya. Nomor 8 sekarang. Silahkan nomor 8. Warna ungu-ungu ini kurang enak juga ya, kurang kontras ternyata. Paling kontras itu warna-warna merah gitu ya, ngejreng kan. Warna merah deh. Gitu kan langsung kelihatan tuh. Nomor 8. Kakak, Iya. tadi itu sama dengan 3 dari mana, Kak? Sama dengan 3 maksudnya yang di mananya deh? Yang 5X min 2 sama dengan 3. oh, karena kita cari F3. Coba. Oke, makasih, Kak. Iya kan? Ini yang panahnya ini ya enggak? Jadi yang di dalam kurung ini kan sama dong pastinya gitu ya. Oke, jadi ini si entitas yang ini itu sama dengan entitas yang ini kan gitu. Analogi kan. Untuk X berapa dia? Ternyata untuk X1. Nah, hasil perhitungannya dari mana? Dari sini. Ini yang warna hijau daun. Tuh, kemana ujung pulpennya ini? Ujung pulpen, wah, di sini. Ini kalau di sini agak ribet yang hapus ya, harus penghapus. Nah, jadi untuk menghitungnya itu ya ini yang warna hijau. Tak semudah yang saya bayangkan menggaris-garis di meja ini ya. Ini perhitungannya.
Tak semudah yang saya bayangkan. Oke, adik-adik, sudah ada yang dapat nomor 8? Apakah Yang jawab? C kan Kak? Wih, ada pendapat C, boleh. Yang lain silahkan. Oke, baik. Sambil adik-adik mengerjakan ya, ini kakak hapus ya. Set, 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 set. Karena penghapus apa namanya, papan tulisnya habis. Jadi terpaksa kita hapus ini. Serot. Oke. Oke. Nah, ada pendapat C ya, sudah ada pendapat C ini. Yang lain, ayo. Saya juga C, Kak. Wes, mantap. Sudah ada 2 C. Yang lain? C juga, Kak. Oke, oke, oke. Kalau begitu, ini ya, jawabannya C. Serat. Oke. Ya, saya kira adik-adik udah paham ya tentang suku banyak. Dan bagaimana model soal UTBK suku banyak juga kalian sudah punya gambaran. Jadi seperti itulah suku banyak. Inti daripada suku banyak itu adalah bagaimana cara melakukan pembagian sintetis Horner, kemudian bagaimana cara melakukan pembagian bersusun. Setelah itu, apa yang dimaksud dengan teorema sisa. Setelah itu, apa yang dimaksud dengan teorema faktor. Plus akar-akar persamaan suku banyak ataupun akar-akar persamaan polinom sampai pangkat 3 dan 4 saja udah lumayan mumpuni, walaupun sebenarnya ya bisa pangkat 5, 6, 7, 8 gitu kan ya. Tapi di UTBK kebangetan banget lah kalau ada pangkat 5, 6, 7, 8 gitu ya. Oke, mudah-mudahan adik-adik bisa mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini untuk suku banyaknya. Ya, demikian saja. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Makasih Kak. Musika. Sama semuanya ya.